umat manusia untuk bisa menghadiri majlis ilmu, majlis yang membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang apabila niat kita lurus untuk menghadirinya, maka tidak ada yang bisa menandingi ibadah-ibadah selain solat-solat fardu atau ibadah maktubah yang lainnya. Karena talabul ilm la ta'dil syai', bahwasanya belajar menuntut ilmu agama tidak ada yang bisa menandinginya illa idza salihul niyah, apabila niatnya baik, apabila kita ikhlas dalam menuntut ilmu untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan juga mengangkat kejahilan dari orang lain. Sebagaimana bab-bab yang telah kita lalui, bahwasanya kita mempelajari agama ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang yang terdekat, tetangga kita, dan kepada seluruh umat manusia. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, bertepatan tanggal 27 Safar tahun 1445 Hijriah, 12 September 2023 Masehi, kita melanjutkan kembali pelajaran kita yang rutin. Alhamdulillah, rutin sudah 6 kita bahas, 6 pertemuan di dalam kitab Tauhid. Di dalam kitab Tauhid membahas tentang bab-bab yang dijelaskan oleh muallif di dalam memahami tauhid dan memahami bagaimana kesyirikan. Untuk tidak memperpanjang muqaddimah, memakai gelang, benang, dan sejenisnya. Baik. Muallif pada bab yang ketujuh ini, karena kita dari kitab Tauhid kita namakan bab pertama, karena sebagian kita lihat di kitab-kitab yang lain itu kitab Tauhid yang pertama itu tidak masuk bab. Jadi dia bab satunya ke bab setelahnya. Namun di dalam majelis kita ini yang pertama pembahasan kita jadikan itu bab yang pertama. Jadi terkadang kita kalau mencari referensi lain, ini berarti pada bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Tetapi di yang ada pada kita itu bab yang ke-7 ya. Karena sebagian itu yang kitab Tauhid itu tidak dimasukkan ke bab pertama, melainkan mulai bab yang kedua yang sama pegangan kita bukunya itu baru masuk kepada bab yang pertama. Tapi kita samakan saja di pelajaran kita memasuki bab yang ke-7, babun minasyirki lubusul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ih. Termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal bahaya, mara bahaya. Bab ini adalah rincian dari bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya pada bab tafsirut tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah itu adalah pintu pertama untuk memasuki perincian tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Itu baru pertamanya. Karena sebelum-sebelumnya itu kita telah membicarakan tentang keutamaan tauhid, tentang bahaya syirik, dan untuk mendakwahkannya, maka dimulai pada bab sebelumnya kita sudah memasuki pintunya untuk memperincinya di bab-bab setelahnya. Dan ini adalah rincian yang pertama. Rincian yang pertama mengenai tafsiran dari syahadat dan dari la ilaha illallah. Ini yang pertamanya. Jadi termasuk syirik, minasyirki lubusul halqah, termasuk syirik memakai gelang, wal khayti wa nahwihima, benang dan sejenisnya, li raf'il bala'i au daf'i, sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Kenapa kita katakan kita harus mempelajari sampai
sedetail-detailnya sampai serinci-rincinya, karena di bab sebelumnya kita telah mempelajari bahayanya kesyirikan. Bahayanya kesyirikan telah kita jelaskan nas-nas, baik itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengetahui secara umum, secara garis besar tentang tauhid syirkun akbar. Itu memang kesyirikan yang sangat berbahaya. Namun di dalam masalah syirik khafi, syirik kecil, di situ kita terkadang tidak mengilmuinya. Karena banyak sekali, apalagi di masalah apabila ditimpa musibah berupa penyakit, itu kalau tidak ada, udah berobat kemana-mana, akhirnya disarankan ke orang, pergilah ke orang yang pintar katanya. Itu kebanyakan seperti itu. Namanya usaha dan segala macamnya. Kita boleh berobat, malahan dianjurkan, tetapi ada yang berobat, cara berobat itu dilarang dalam agama kita. Seperti pergi ke dukun, ke tukang sihir, itu dilarang. Jelas dilarang di dalam agama kita. Lalu bagaimana kedudukannya dengan pergi ke pengobatan dokter misalnya, atau tabib, atau yang segala macamnya? Itu dibolehkan. Karena mereka secara ilmiah, dengan cara metode ilmiah, dengan cara metode memang ada tuntunannya. Ada seperti tabib atau alternatif yang lainnya, itu ada tuntunannya. Yang diingkari oleh agama kita, yang akhirnya tujuannya, maksudnya tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang apabila dia berobat pun kepada dokter misalnya, atau minum obat, itu bisa terjatuh kepada syirik kecil. Contoh, dia pergi biasa kontrol berobat dengan salah seorang, misalnya dokter penyakit, salah satu penyakit dalam, biasa dengan dokter A. Tahu-taunya dokter A itu berhalangan, pergi keluar kota atau umroh atau segala macamnya. Berobatlah dia ke dokter pengganti, dokter B. Sama-sama ahli penyakit dalam. Lalu pas kan tidak cocok dengan dokter itu. Ini akhirnya terjerumus seolah-olah dokter itu yang menyembuhkan. Atau contoh lain, sakit kepala, misalnya dia sakit kepala, sebutkan obatnya nanti tidak enak juga. Obat A, obat B aja, jangan sebutkan nama obatnya. Biasanya dia dengan mengkonsumsi obat A, alhamdulillah Allah sembuhkan. Tahu-taunya pergi ke apotek atau toko obat atau ke mana-mana untuk membelinya, rupanya obat A itu kosong. Dicobalah obat yang merek B. Pas diminum, dikonsumsi, besok masih sakit kepala. Kan tidak cocok sama saya obat A itu. Itu seolah-olah sudah menafikan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Itu tadi. Jadi yang kita tuju adalah bukan sarananya, tetapi tujuannya. Di bab sebelumnya, yang orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, yang dinyatakan oleh hadis Abdullah bin Abbas yang sangat panjang, pada ujungnya yang dengan syarat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah wala yastarkun, orang yang tidak minta diruqyah. Kemudian wala tatayyarun, orang yang tidak minta ditatoyur. Kemudian wala yakhnun, yang tidak diminta berobat dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi 4 itu syaratnya. Sementara kalau kita pelajari lebih mendalam lagi, ruqyah itu boleh, syar'i. Akan tetapi kenapa meminta ruqyah, menghilangkan kesempatan? Karena dia bertawakalnya bukan kepada Allah lagi, kepada tukang ruqyahnya. Bisa dipahami? Jadi pergi ke tukang ruqyah ini nanti sembuh. Sebenarnya siapapun yang meruqyah, Nabi SAW pernah diruqyah juga. Tapi yang memalingkan hati seharusnya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi yang selainnya. Contoh berobat dengan kai sebagaimana dijelaskan di pembahasannya, bahwasanya dahulu orang kalau kena luka, misalnya perang, kena panah atau segala macamnya, tidak bisa diobati.
Dengan besi ditempelkan besi panas itu sembuh. Jadi dia tawakalnya kepada Allah sudah kurang, ditempelkan besi panas pasti sembuh. Nah, jadi tidak menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita mempelajari tauhid itu menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada rincian-rincian bab ini, maksud tujuannya adalah bahwasanya kita harus memahami bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pokoknya. Penjelasan bab-bab ini bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti terkadang ada juga semacam syubhat. Kita kan berobat juga, memang Allah yang menyembuhkan. Tetapi kalau tidak pakai gelang atau benang ini, mana bisa? Kan kita berusaha juga. Nah, ini kalau tidak ada bagi kita ilmu, maka kita pun oh iya ya, kita berusaha berobat kan. Nah, sementara di agama kita itu dilarang. Itu dilarang. Nah, jadi kenapa dengan dokter bisa kan sama-sama berobat, ke dukun tidak boleh? Dukun, sihir dan segala macamnya, tukang ramal, tukang segala macam itu dilarang pada agama kita. Sementara berobat ke dokter, tabib, alternatif yang lainnya yang secara ilmiah, empiris itu bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sebab akibat itu bisa misalnya aspirin untuk menghilangkan rasa nyeri, akan itu ada sebab akibatnya. Ada penelitian ilmiahnya. Nah, itu yang kita maksud. Sementara suatu benda, benang atau gelang, apa ya, kemarin beberapa tahun yang lalu gelang-gelang magnet itu apa pengaruhnya? Jadi tidak ada berpikir ilmiahnya, tidak ada. Sementara kita, agama kita itu sejalan dengan kalau kita telusuri lagi, sains dan teknologi itu sejalan dengan agama kita. Tidak bertolak belakang. Tidak bertolak belakang. Berbeda dengan orang-orang barat yang ingin memisahkan antara teknologi, seolah-olah teknologi itu barat saja. Kalian, agama kalian tidak ada. Tidak, Islam sangat mendukung tentang kemajuan. Betapa banyak yang kita disuruh untuk belajar. Afala yanzuru, afala ta'qilun, afala tubsirun. Itu semuanya menantang bagi umat manusia, terkhususnya kaum muslimin yang mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk mempelajari bagaimana yang terdapat pada wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri terdapat pelajaran, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di alam yang terkembang itu semuanya, karena sebelumnya kita telah mempelajari ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Itu saling berhubungan. Kalau ayat-ayat yang Allah turunkan dalam itu sudah jelas, tapi ada yang tanda-tanda dari alam. Cocoklah apa yang dikatakan oleh orang tua di ranah Minang, alam takambang jadi guru. Itu maksudnya mengambil pelajaran dari kejadian alam untuk menjadi pelajaran. Selain pelajaran dari firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam Al-Qur'an dalam bentuk tekstual dan hadis Nabi, juga kejadian-kejadian alam. Baik, itu sedikit muqaddimah kita pada bab yang ketujuh. Jadi mu'alif di sini membawakan 4 dalil. Pertama di dalam surah Az-Zumar ayat 38, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 berikutnya adalah hadis Nabi SAW dari Imran bin Husain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Uqbah bin Amir juga diriwayatkan Imam Ahmad, dan terakhir diriwayat Ibnu Abi Hatim dari Udzaifah bin Yaman. Baik, kita langsung saja memasuki dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'alif. Tafadhol. Baik, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-38 sebagai dalil pertama pada bab ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin tersebut, terangkanlah kepadaku tentang apa-apa yang kamu seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatun durri au aradani birahmah. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Jadi di sini, atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka mampu untuk menahan rahmatnya? Kul, katakanlah, hasbiyallah alaihi bitawakkalul mutawakkilun. Jadi katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri, bertawakal. Jadi yang kita harapkan dari mempelajari kitab tauhid, salah satunya itu yang intinya menyandarkan hati kita, menumbuhkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu, menggantungkan hati kita, harapan kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari mempelajarinya. Jadi awalnya kita harus ingat Allah dahulu. Misalnya sesuatu kejadian pernah kita contohkan di majelis kita ini, kita pernah dibantu oleh orang, alhamdulillah berupa pinjaman, lalu di kemudian hari kita bisa memulangkannya kembali, lalu usaha kita pun alhamdulillah maju. Kebanyakan dari kaum muslimin mengatakan, kalau tidak karena bantuan si fulan, maka saya tidak bisa berkembang seperti ini. Kalaulah tidak karena bantuan si fulan. Betapa banyak kita mendengarkan kaum muslimin dan muslimat seperti ini. Seharusnya puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah gerakkan bapak itu, si fulan membantu saya, kan alhamdulillah berkembanglah usaha saya. Itu yang diinginkan. Lalu misalnya seorang pedagang, karena sebagian kita ada yang berdagang, lalu dia mengatakan bahwa larisnya dagangannya, tokonya itu karena kepiawaiannya untuk memilih barang-barang yang laku, atau karena desain tokonya, layanan pelayannya atau segala macamnya. Dia tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang menggerakkan hati orang-orang belanja ke tokonya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana orang kafir yang mark-marknya, jangan katakanlah mereknya, takut nanti kan, toko-toko orang-orang kafir, bagaimana itu? Perhatikan, ada yang nikmat itu berupa nikmat untuk bersyukur. Ada yang nikmat itu yang Allah berikan berupa kelapangan, kekayaan, itu istidraj bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah berikan banyak, akhirnya mereka lupa, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita istilahkan mencari tempat jatuh yang tinggi. Mencari tempat jatuh yang tinggi, seolah-olah dia dilomba terus, nanti di akhirat dihinakan dengan sehina-hinanya. Baik, karena sudah azan, kita azan dulu. InsyaAllah setelah azan kita lanjutkan. Baik. InsyaAllah hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Itu tadi dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-38. Dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya maksudnya adalah dari ma tad'u min dunillah, maksudnya adalah segala macam yang mereka seru selain Allah. Jadi segala macam selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka seru, yang mereka minta, yang mereka berdoa segala macamnya, maka itu tidak dapat melakukan sesuatu sama sekali. Tidak dapat melakukannya. Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Maksudnya Allah lah yang mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hasbiyallah. Dan ini pernah bagaimana keadaan kaum muslimin ketika terdengar pasukan orang-orang kafir yang akan menyerang, kus hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagaimana Allah nikmat memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman ketika itu, mendengar hal seperti itu mereka tidak gentar. Karena hati mereka telah mereka gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud. Di dalam surah Hud ayat 54 sampai 56. 54, in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Jadi dikatakan orang-orang, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan sesembahan yang telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Jadi qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ini jawaban Hud menjawab, Nabi Hud, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan selain Allah. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum. Ma min dabatin illa huwa akhidhum bina siyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi itu yang mengenai tawakal tadi, itulah yang dijawab oleh Nabi Hud alaihissalam di dalam surah Hud ayat 54-56, di mana ketika itu Nabi Hud berlepas diri dari hal yang mereka persekutukan selain Allah. Lalu diteruskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum, Rabbku dan Rabbmu, ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Lalu dijelaskan di ayat ini bahwasanya tidak ada sesuatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Semuanya inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Itu mengenai tafsir ini. Ada beberapa ayat yang menjelaskan juga, nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 258, di mana
Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulku id qala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumiit qala anna uhya wa umiit. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim berdialog dengan Raja Namrud, bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Robku bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud itu, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu dibungkam, kalau Allah menghidupkan mematikan memang sebagaimana kita ketahui. Sementara Raja Namrud itu menghidupkan mematikannya diambilnya dua orang, yang satu dipenggalnya lehernya, aku bisa mematikan, yang satu dilepaskannya dan aku bisa menghidupkan. Lalu kata Nabi Ibrahim di ayat selanjutnya, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa bihatal ladzi kafar. Jadi kata Nabi Ibrahim membungkam argumen raja tersebut bahwasanya Rabbku bisa menerbitkan matahari dari timur. Maka bisakah kamu menerbitkannya dari barat? Maka terdiamlah orang kafir tersebut. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bisa karena mereka tidak memiliki apapun dari kekuatan ini. Itu pernah juga kita singgung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Di ayat yang lain di dalam surah Hajj kita juga bisa pernah juga mengatakan mengambil yang menyebutkan perumpamaan lalat. Bagaimana lalat diperumpamakan apabila dia mengambil makanan dari kita, maka kita pun tidak bisa merebutnya. Karena ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diseru selain Allah tidak bisa menciptakan lalat. Pernah juga kita singgung dalam surah Al-Hajj ayat 73. Begitu juga bagaimana keadaan orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut Allah sebutkan di ayat yang di dalam surah Al-Ankabut di ayat 41 43 sampai 43, matalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Jadi ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti laibatal ankabut law kanu ya'lamun. Jadi bagaimana orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, mereka itu seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu, yang paling lemah itu adalah sarang laba-laba. Bagaimana kita perhatikan? Begitulah pelindung-pelindung yang diambil selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak keterangan dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala adalah lemah. Bahkan yang diminta itu lebih lemah, sama-sama lemahnya yang meminta dan yang diminta. Yang maha perkasa, yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya kita harus meyakini dalam mempelajari Kitabul Tauhid yang hanya bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Intinya itu. Semuanya begitu juga. Orang beralasan kan kalau diizinkan Allah kita dengan pergi ke orang pintar itu, dukun itu kan istilahnya sekarang paranormal atau segala macamnya, diizinkan Allah kan sembuh. Kan izin Allah. Semua dengan izin. Apapun yang terjadi di permukaan bumi di dunia ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang perkataan-perkataan seperti itu membuat kita lupa sehingga kita melanggar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jalani sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kan ada batasan-batasan Allah yang Allah haramkan, maka itu jangan ditempuh. Allah dan Rasulnya melarang begini, jangan kita lakukan. Allah mengatakan begini, Rasulnya mengatakan begini, jalankan yang diperintahkan, ada pun larangan jauhkan. Jangan sampai dilanggar sama sekali. Baik. Kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Umran bin Husain, fadhal.
Baik. Kemudian dibawakan hadis dalil yang kedua pada bab ini, an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufril faqal. Jadi Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya terdapat gelang kuningan. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hazi?" Apa ini? Qal minal wahina. Lalu orang itu menjawab, yaitu penangkal sakit. Faqal inzaha fa innaha la taziduka illa wahna. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bersabda, lepaskan itu, karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Lalu dikatakan alasannya, fa innaka law mittu wa hiya alaika ma aflahta abada. Lalu kata Nabi SAW di akhir hadis itu, sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, maka tidak akan beruntung kamu selama-lamanya. Hadis ini rawahu Ahmad bisnadil la ya ba'sabih. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Ini bagaimana Nabi mengingkari orang yang memakai gelang dari kuningan agar bisa melepaskan mara bahaya dari penangkal sakit istilahnya. Dan betapa banyak kita lihat ada orang yang bayi pakai gelang benang 3 rupa yang ada kotaknya di sini. Masih banyak dilakukan. Ada yang pakai peniti yang disematkan, itu banyak. Tak ada manfaatnya sama sekali. Cukuplah kita doakan anak kita bacakan ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, kita usapkan, kita doakan agar tidak terkena dengan ruqyah. Taib. Tidak kena sihir, maksudnya ain dan segala macamnya. Jadi ini Imran bin Husain adalah seorang sahabat Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuzai Abu Nujaid. Jadi kunyahnya Abu Nujaid. Jadi seorang sahabat, ayahnya juga sahabat. Masuk Islamnya ketika perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, dan ia wafat pada umur 52 tahun. Bukan umur 52, tapi pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Taib. Itu sedikit mengenai Imran bin Husain dan bagaimana hadisnya. Jadi hadis ini sebagaimana dilanjutkan ke hadis berikutnya, ada hadis berikutnya. Jadi pelajaran lain bahwasanya bagaimana wanti-wantinya sahabat kepada orang yang melakukan, padahal itu syirik kecil. Itu syirik kecil, bukan syirkun akbar. Syirkun asghar. Tetapi dia lebih berbahaya daripada dosa besar. Walaupun dia syirik kecil, tetapi lebih berbahaya daripada dosa besar. Dan ini yang paling banyak yang tidak diketahui oleh sesama muslim, kaum muslimin dan muslimat, seperti dosa meninggalkan salat. Itu dosa yang besar. Bahkan mengalahkan dosa waliyazubillah, orang yang berzina, orang yang merampok, orang yang mencuri, itu lebih besar daripada orang yang meninggalkan salat. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang meninggalkan salat yang tanpa uzur. Maksudnya kalau muslimat ada masa haid nifasnya, tetapi yang tidak ada uzurnya, betapa banyak meninggalkan salat yang tanpa sengaja, yang kita maksudkan tanpa sengaja. Lalu Imam Ahmad, dijelaskan, kita berkenalan sedikit dengan Imam Ahmad karena kita sering mendengar nama beliau, seorang ulama mazhab yang besar di antara 4 imam mazhab dunia, ya, yang kemarin pun sibuk juga orang di media dunia maya tentang belajar mazhab, kan itu. Bagi yang menyimak di dunia maya ribut, harus belajar ke mazhab lagi. Jadi Imam Ahmad adalah namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhal bin Ta'labah bin Uqabah bin Sa'ad bin Ali bin Bakar bin Wail bin Qasid bin Hib bin Afsah bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan
Al-Imam Al-Alim Abu Abdullah Az-Zawhali, kemudian Asy-Syaibani Al-Marwazi, kemudian Al-Baghdadi. Jadi itu dia nasabnya sampai diketahui oleh ulama-ulama lainnya yang menulis biografinya. Jadi ia seorang imam pada zamannya dan orang yang paling alim dalam masalah fikih dan hadis. Juga orang yang paling wara dan paling berpegang pada sunnah itu di zamannya. Dialah yang dikatakan ahlu sunnah, dengan orang yang paling sabar mengajukan masalah dunia dan paling mirip dengan para pendahulu. Dunia datang kepadanya. Jadi Imam Ahmad dunia datang kepadanya, namun dia menolaknya, dan syubhat pun datang namun ditinggalkannya, dan dia bawa keluar dari sedangkan dia masih dalam kandungan, lalu dilahirkan di Baghdad. Jadi dia lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah di bulan Rabiul. Jadi Imam Ahmad mencari ilmu pada tahun wafatnya Imam Malik. Imam Malik wafat, Imam Ahmad baru mencari ilmu, yaitu tahun 179 Hijriah. Dia mendengar dari Hushaim, Jarir bin Abdul Hamid, Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama terkemuka di zamannya. Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qattan, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kita kenal, Yazid bin Harun, Abdul Razak As-San'ani di Yaman, Abdurrahman bin Mahdi, dan dari banyak ulama lainnya yang tidak terhitung di Makkah, Basrah, Kufah, Baghdad, Yaman, dan negara-negara lain. Dan Imam Ahmad 2 kali keliling dunia untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghafal lebih dari 1 juta hadis Nabi. Dan kedua anaknya yaitu Saleh dan Abdullah meriwayatkan darinya, dan juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibrahim Al-Harbi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ad-Dimyashqi, Abdullah bin Abi Ad-Dunya, Abu Bakar Al-Asram, Utsman bin Said Ad-Darimi, dan Abu Qasim Al-Baghawi. Dialah orang yang terakhir menimba hadis dari beliau dan lain-lainnya. Di antara guru-gurunya yang meriwayatkan darinya adalah Abdurrahman bin Mahdi dan Al-Aswad bin Amir, dan di antaranya orang yang sebaya dengannya adalah Ali bin Madini dan Yahya bin Ma'in. Itu yang sejawat dengannya. Imam Bukhari berkata tentang Imam Ahmad, Ahmad jatuh sakit pada tanggal 2 Rabiul Awal dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau berkata Ahmad wafat pada hari Jumat. Lalu anaknya Abdullah bin Fadl bin Ziyad berkata Ahmad wafat tanggal 12 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya. Ada satu yang bagaimana fitnah di zamannya, bahkan 2 periode itu zaman fitnah bagi Imam Ahmad, baru yang ketiganya baru Imam Ahmad mendapatkan bahkan diterima oleh khalifah. Namun yang dikatakan tadi dunia datang kepadanya tetapi dia menolaknya. Dan betapa banyak fitnah-fitnah juga terjadi di zamannya, akan tetapi Imam Ahmad tetap bersabar. Dan yang kita ambil pelajaran juga dari biografi Imam Ahmad, bagaimana Imam Ahmad senantiasa mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu dikatakan oleh anaknya Abdullah bahwasanya Imam Ahmad selalu mendoakan Imam Syafi'i. Lalu dikatakan oleh anaknya bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ibarat matahari yang telah meneranginya, yang telah mengajarinya istidlal hadis, untuk mengambil hukum-hukum hadis di hukum fikih, di dalam hadis usul fikih, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lalu kita ke hadis berikutnya. Siapa yang bacakan? Taib. Lanjut. Fadhal. Dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir secara marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Riwayat berikutnya juga dari Imam Ahmad, walahu Uqbah bin Amir marfu'an. Jadi ini hadisnya marfu', Uqbah bin Amir, kunyahnya Abu Mas'ud. Abu Mas'ud salah seorang sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Man ta'alaqa tamimah fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Wa man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Lalu dan disebutkan dalam hadis ini, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya. Man ta'alaqa tamimah faqad asyrak. Disebutkan di riwayat yang lain,
Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Jadi termasuk kesyirikan orang yang melakukan yang ada tamimah. Jadi apa itu tamimah? Tamimah adalah kantung yang berjahit-jahit yang berisikan raja-raja, semacam azimat itu. Mereka gantungkan pada bagian tubuh mereka dengan keyakinan bahwa ia dapat menolak segala bahaya. Jadi ini merupakan tidak ada tuntunannya. Ini adalah sesuatu kejahilan, kesesatan. Ada sesuatu yang dibuat raja-raja lalu digantungkan seolah-olah itu bisa menangkal mara bahaya. Ada yang mengatakan yang lainnya, tamaim adalah jamak dari tamimah, yaitu kantong berjahit berisi raja-raja atau orang-orang Arab menggantungkannya pada anak-anak mereka untuk melindunginya dari ain menurut sangkaan mereka, lalu Islam membatalkannya. Dan itu pun masih ada di zaman kita. Di zaman kita itu masih kita jumpai. Taib yang hadis yang terakhir ya. Ya. Taib yang terakhir Walid bin Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas, maka dia putuskan benang itu saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Kemudian dalil yang terakhir pada bab ini wa bin Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min humma faqata'a wa tala qauluhu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah. Ibnu Abi Hatim adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Hanzali Al-Hafiz. Dia seorang Al-Hafiz, pemilik kitab Al-Jarh wa Ta'dil dan tafsir-tafsir beliau. Beliau wafat tahun 327 Hijriah. Lalu Hudzaifah di sini adalah Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi SAW, yaitu dari bagaimana kita mengetahuinya, dan dia adalah Sahibus sir, yang memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah juga kita nukilkan ketika kita mempelajari bahaya syirik, ketika manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, kata Hudzaifah bin Yaman, sementara saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, bukan untuk mengamalkannya, akan tetapi agar terhindar dari melakukan. Lalu disebutkan di sini bahwasanya annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt, bahwasanya Hudzaifah melihat seorang yang di tangannya ada benang minal humma faqata'a. Jadi benang itu untuk mengobati sakit panas. Lalu dibaca firman Allah, wa tala qaulu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 106, dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka berbuat syirik. Jadi mereka beriman kepada Allah tetapi juga melakukan kesyirikan juga. Di sini kita mengambil pelajaran, padahal di sini adalah syirik besar. Yang diingkari adalah syirik kecil, itu syirik kecil. Tujuannya adalah untuk mewanti-wanti, karena dalilnya apabila itu syirik besar, diambilkan dalilnya juga mencakup kepada syirik kecil. Jadi tujuannya adalah bahwasanya kita mengetahui pada bab yang ini dan bab-bab selanjutnya syirik-syirik kecil, agar seluruh macam-macam kesyirikan itu agar kita ketahui, kita menghindarinya. Ini salah satunya banyak yang terjadi. Orang ada tangkal, menolak mara bahaya untuk menghilangi panas dan segala macamnya, dan itu masih ada di zaman kita. Rajah-rajah, jimat-jimat dan segala macamnya, itu masih ada di zaman kita. Masih banyak orang meminta kepada selain Allah. Memang dia menyembah Allah, salat 5 waktu, tetapi masih berharap kepada selain Allah. Pergi ke kuburan, keramat, wali-wali dan segala macam, itu masih banyak kita saksikan. Dan
ini sangat berat, ini sangat berat. Karena ketika Nabi SAW tidak mendakwahkan tauhid, maksudnya ketika Nabi belum ada dakwah ini, belum mendakwahkan, hanya menyembah Allah saja, menjauhi segala sesembahan selain Allah, itu sebelumnya mereka menerima Nabi SAW, karena Nabi adalah orang yang jujur, yang ini segala macamnya, menyambung hubungan silaturahmi. Akan tetapi ketika Nabi mendakwahkan ini, baru mereka kaumnya mengingkarinya. Jadi bagi orang-orang para dai yang mereka mendakwahkan tentang tauhid ini dan bahaya syirik, itu memang ada risikonya. Ada risikonya, tantangan dari orang-orang yang melakukannya, karena masih banyak kaum muslimin yang melakukan praktek-praktek ini, dan ini adalah tugas kita sebagaimana sebelumnya harus kita dakwahkan, harus kita beritahukan apapun caranya, melalui kajian-kajian, melalui tulisan-tulisan, melalui dengan 4 mata, face to face dan segala macamnya, kita ingatkan. Dan beberapa video pernah kita saksikan yang kita dapati ketika petugas di Mekah, di Mekah melihat ada bayi digendong, ada memakai gelang-gelang itu dari benang, maka diambilnya gunting, diguntingnya, izin diguntingnya karena ini tidak memberikan manfaat. Sampai sekarang alhamdulillah orang di Mekah, di Arab Saudi situ masih masih alhamdulillah agar mereka meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan seperti itu. Dan begitulah hendaknya, masih banyak kita saksikan orang-orang di negeri ini yang masih memang mereka sebagaimana tadi, memang mereka beriman. Di dalam surah Yusuf ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian dari mereka itu beriman kepada Allah. Kan beriman kepada Allah, tapi illa wa hum musyrikun, hanya saja mereka juga berbuat syirik. Dia beriman kepada Allah tetapi juga berbuat syirik. Adapun tauhid seluruhnya untuk Allah, tidak ada sedikit pun kesyirikan yang ada padanya. Itulah tauhid yang murni, yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang ke-7 sampai seterusnya, ada berapa puluhan bab, itu agak butuh konsentrasi. Karena dia muallif membawakan bab-babnya secara detail, terperinci, dan itu di zaman Nabi SAW masih ada, dan di zaman penulis masih ada, di zaman sekarang pun masih ada. Mungkin nanti di zaman sepeninggal kita juga masih ada orang yang mempraktekkan. Karena kebaikan dengan keburukan itu senantiasa terus ada. Terkadang kuatnya kebaikan akhirnya mengalahkan keburukan, dan terkadang mereka pun kuat mengalahkan kebaikan karena yang memberitahu, yang mendakwahkan kebaikan itu sedikit, akhirnya mereka kalah. Perhatikan bagaimana orang-orang yang mengamalkan tidak sesuai dengan cara Nabi, mereka bangga dengan amalan mereka. Mereka dakwahkan, lalu mereka buat event-event besar, sementara kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi SAW. Kita harus lebih giat lagi agar kebenaran ini nampak bagi orang-orang, sehingga orang pun mengetahui mana yang kebenaran dan kebatilan. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah kita telah selesaikan. Oh ya, sebagaimana biasanya kandungan terakhir poin-poinnya itu. Taib. Kandungan bab. Kandungan bab ini, pertama, dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas. Kedua, dinyatakan bahwa sahabat tadi apabila mati, sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik asghar lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Ketiga, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan kerana tidak mengerti. Keempat, gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna untuk menolak atau mengusir suatu penyakit, bahkan berbahaya. Karena Nabi SAW bersabda, karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Kelima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Keenam, dijelaskan bahawa orang yang menggantungkan sesuatu barang untuk maksud-maksud seperti di atas, maka Allah akan menjadikan dirinya mengandalkan barang itu.
7 dinyatakan bahawa orang yang menggantungkan tamimah telah melakukan perbuatan syirik. 8. Mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas termasuk syirik. 9. Pembacaan ayat tersebut yang dilakukan oleh Hudzaifah menunjukkan bahawa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik akbar sebagai dalil untuk syirik asghar, sebagaimana tafsir yang disebutkan Ibnu Abbas dalam salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. 10. Menggantungkan wada'ah sebagai penangkal atau pengusir ain juga termasuk syirik. 11. Orang yang menggantungkan tamimah didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya, dan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya. Itulah kandungan 11 kandungan yang baru saja sama-sama kita dengarkan pada bab ini. Mudah-mudahan dengan itu kita memahami, dan sebagaimana di bab sebelumnya takut kepada syirik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari kesyirikan, baik itu yang kita ketahui dan kita tidak ketahui. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita bahas di malam ini. InsyaAllah bab yang ke-8 kita lanjutkan di Selasa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.